Selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 8 ayat 5 sampai 17. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada suatu hari, Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu berkata kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu, Yesus heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu sendiri akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan wanita itu, lalu lenyaplah demamnya. Wanita itu lalu bangun dan melayani Yesus. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah sabda yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah percaya sabdanya. Saudara, ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi berdapatlah saja, maka saya akan sembuh. Inilah kata-kata yang diucapkan sebelum menerima komuni kudus. Kata-kata ini mau memperlihatkan kerendahan hati seorang hamba yang akan mengalami berkat penyembuhan ketika Tuhan bersabda. Itulah kerendahan hati yang muncul dari seorang perwira di Kapernaum yang datang kepada Yesus meminta kesembuhan bagi hambanya. Perwira itu yakin bahwa Yesus mampu menyembuhkan hambanya, namun ia merasa tidak pantas untuk didatangi Tuhan. Maka ia mengatakan, "Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Iman perwira Romawi itu
mengagumkan. Ia memadukan keprihatinan atas keadaan hamba, sekaligus menaruh kepercayaan yang besar kepada Tuhan. Ia yang sebenarnya tidak mengakui Yesus, namun menerima Yesus untuk menyembuhkan serdadunya. Hal ini sungguh bertolak belakang dengan para pengikutnya, yang kerap kali tidak memiliki iman untuk memohon kepadanya. Kisah perwira di Kapernaum ini menegaskan pada kita bahwa iman yang diungkapkan dan diwujudkan dalam kerendahan hati seorang hamba merupakan syarat utama untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Saudara, percaya kepada Yesus adalah dasar yang baik untuk meraih keselamatan. Namun kepercayaan ini perlu lebih diwujudkan dalam penghayatan. Tanpa penghayatan yang baik, iman itu akan mati. Karena itu, kebanggaan sebagai pengikut Kristus haruslah diimbangi dengan pelayanan yang memadai. Mari melayani Kristus dalam diri sesama dengan sepenuh hati. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaanmu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, Kristus terang dunia. Berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.